Narendra, Narendra Aripiniji berarti Raja Narendra itu jumenengan Ratu Aridina Piniji. Belum mantan tuh kan ada Widodaren tuh Mbak ya. Begini, itu gimana Mbak ya? Mantan sebelum temu, sebelum terus ada lagi Mbah ya. Mantan tuh ada yang bawa kembang mayang tuh apa Mbak ya? Nah, kembar mayang. Kembar mayang tuh yang buat kembar mayang itu adalah sebagai lambang acara yang ngidek endok loh Mbah. Iya Mbah. Nah, ngidek endok bareng kalau Mbah. Kuwi jenenge Amidak Hantigo. Midak kuwi idek Hantigo kuwi endok. Berarti menginjak telur. Berarti tegese lagi ada kembang setaman sing dikum di Bokor Kencana ya kena Bokor Mas yang namanya adalah Tirtawening. Oh, itu biasanya buat miji mantan tuh Mbah ya? Iya, itu Tirtawening artinya supaya manten nanti bisa diparingi karo sing maha kuwasa. Oh, itu berarti fungsinya ada janurnya. Terus apalagi Mbah ya? Di sekitarnya ada sajen. Ada sajen. Nah, sajen kuwi berbentuk tumpeng robyong ya kena tumpeng robyong artinya supaya rino byongan kamelan saking kesane sing maha kuwasa. Di acara itu Mbah ya. Ana sego golong supaya Mbah gitu Mbah. Jadi ben kapok dadi mantan megor sepisan kalau untuk lain-lain itu adalah suatu rangkaian dari adat budaya yang ditambah sesuai dengan keyakinan budaya dari tiap-tiap desa mempunyai adat tersendiri. Tidak, misalnya gendong saripit, gendong pengantin, ya di antara saya ucapkan salam dulu. Kita bincang-bincang lagi sama Mbak Suratin. Kalau kemarin udah bahas masalah pengantin, masalah dari lamaran, mencari hari, kita sekarang mau membahas masalah temu manten dari wiwahan atau wiwahan Mbah ya. Atau bahagia. Jadi sebagai adat Jawa mungkin ada acara dari wiwahan atau pahargian dari temanten itu sendiri. Kalau kurang jelas mari kita tanya-tanyakan mungkin sama narasumber Mbah Suratin jadi soal bahas temu sendiri. Mbah Suratin selamat siang. Ya, selamat siang. Ini Mbak ya, kita mau tanya-tanya lagi nih, mengganggu waktunya Mbah Suratin. Kalau ibaratnya masalah temanten tuh, kalau masalah temu itu atau pahargian tuh itu apa Mbak ya? Jadi setelah kita lamaran, terus kita mencari hari, tekan sekarang kita berarti ketemu manten. Bahkan tuh menurut Mbah Suratin tuh apa Mbah? Yang dimaksud temu itu adalah kebersamaan dengan suatu pahargian atau wiwahan. Berarti pahargian itu seperti cara anu niki penobatan apa ngono Mbah ya? Ya, sejenis itu Mbah ya. Penobatan atau pelantikan. Pelantikan dari manten. Ya, atau cara Jawane disekakne menjadi raja sehari. Oh, berarti manten tuh atau temanten tuh julukannya Raja Sehari gitu Mbah. Narendra Aripiniji. Narendra itu jumenengan Ratu Aridina Piniji Pinilih. Apa Mbah? Narendra Aripiniji. Ya, Narendra ora Nalendra, Narendra Aripiniji berarti Raja Narendra itu jumenengan Ratu Aridina Piniji Pinilih. Oh iya. Jadi manten kuwi pilihan Raja Sehari. Oh ya, sip. Terus itu bagaimana Mbah prosesnya tuh mungkin Mbah Suratin tahu Mbah. Gini, setelah waktu tinemu ing panggih wonten madyaning kautaman. Saya baca. Sebelum mantan tuh kan ada Widodaren tuh Mbah ya. Begini, itu gimana Mbah ya? Manten sebelum temu, sebelum wiwaha, sebelum hari H, kurang 1 hari diadakan kuwi coranune ngundang undang-undang atau ngundang tamu. Kuwi biyen cara biyen jenenge midodareni. Kok bisa midodareni itu karena apa Mbah? Dia atau yang perempuannya duduk sendiri gitu Mbah midodareni? Bukan, calon manten kuwi ya disuceni, diresiki, ya dikerik karo anone supaya besok itu pelaksanaan tuh langsung ayu. Oh gitu Mbah ya. Jadi fungsi dari midodareni. Midodareni kuwi termasuk dibentuk supaya itu besok akan indah gitu. Akan indah pada waktunya. Waktu dari mana tuh Mbah ya? Oh, bagus Mbah. Terus setelah diadakan midodareni tergantung dari pelaku zaman biyen kuwi midodareni calon manten kuwi lungguh tuh neng kono ana tamu-tamu sing maca pat utawa tembang-tembang Jawa. Yang merupakan tembang-tembang kuno, tergantung mau cepat kuwi apa sing disani karo sang pelaku sebagai kuwi. Lah kuwi namanya penghormatan kepada calon pengantin. Midodareni.
Oh iya. Berarti waktu midodareni mungkin kadang atau waktunya itu sehari sebelum pernikahan resmi itu Mbah ya. Nah, cara saiki termasuk orang mengatakan atur-atur utawa ngundang tamu. Jadi namanya kurang 1 hari. Itu lek cara mbiyen jenenge midodareni. Setelah hari yang ditentukan namanya adalah temu manten yen jarak bahasa sastra Jawi adalah punang penganten tinwadyaning panggih. Berarti fungsi temu mantan sendiri itu udah setelah midodareni disatukan dengan si laki-laki itu Mbah ya. Oh ya. Nah, soal temu itu nanti ditangani oleh pujangga silakan, ditangani oleh prias manten yo silakan. Tapi kalau menjadi pujangga atau kalau nemokne manten kuwi kudu wong kuwi tau mantu. Berarti sudah bersifat dewasa tua. Berarti gini saudara ya. Berarti orang yang nemukan mantan itu ibaratnya yang nemukan atau ibaratnya pujangganya atau sesepuhnya tuh minimal udah pernah nikah. Jadi udah pernah mempunyai mantu gitu Mbak ya? Ya. Oh, itu syarat utamanya Mbak ya? Jadi sudah dewasa dan punya pengertian yang dewasa atau pernah mantu. Ya, setelah diadakan suatu penemu panggih, lalu ada acara-acara. Ya, acara-acara itu mengandung beberapa makna. Ya, yang dirangkai ada doa-doa atau dari ayat sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Lalu diadakan suatu sambutan atau kata pembuka, lalu di situ setelah ada ayat-ayat sesuai dengan keyakinannya, lalu diadakan serah terima manten. Jadi sang besan menyerahkan kepada sang besan dari pihak yang pertama kali dari pria. Berarti sang besan dari pria menyerahkan anaknya kepada besan putri. Iya. Oh gitu. Lalu setelah jarak berapa hari sudah temu, diadakan lagi genti ke tempat pengantin putri, ke tempat pengantin kakung yang namanya bagi sananya orang tua dari pria itu namanya adalah ngundang manten atau ngunduh manten atau pahargyan, bisa dikatakan tali darman cara Jawa mbiyen termasuk tinju. Ya Mbak, itu kita bahas nanti aja sih masalah tinju atau tali darmannya. Kita masalah bahas yang temu manten dulu aja Mbak ya. Jadi kebanyakan temu manten tuh memang gimana Mbak ya. Jadi setelah lamaran menemukan hari baik, terus setelah itu kita sebenarnya melaksanakan temu manten, biasanya akan mengundang-undang atau acara resepsi berang tuh Mbak ya. Ya, sebelum temu manten itu ada suatu acara rangkaian dari alat untuk temu. Di situ terpampang suatu sajen-sajen atau suatu untuk syukuran yang berupa keselamatan tumpeng-tumpeng dan lain. Nah, di situ sebelum manten masuk wiworo atau gapura, di situ terpampang ada dua pohon pisang. Oh, dua pohon pisang itu melambangkan apa Mbak? Itu kan simbol-simbol Mbak. Pisangnya pisang rojo. Tegese di situ supaya kehidupan sang pengantin ibarat hidup yang bahagia seperti seorang raja dan ratu. Oh gitu Mbak ya fungsinya. Terus ada yang ditumpangi klopo gading tuh Mbak. Klopo itu kan batangnya satu Mbak ya. Ya, klopo gading itu adalah ibarat cengkir gading piningnya. Jadi ibarat sanjungan dari sang pengantin, semoga nanti hidupnya sempurna seperti kehidupan emas, tidak bisa luntur. Oh begitu Mbak ya simbolnya. Nah, terus ada lagi Mbah ya, manten tuh ada yang bawa kembang mayang tuh apa Mbah ya? Nah, kembar mayang tuh yang buat kembar mayang itu adalah sebagai lambang seperti zaman ya tadi wayang wiwoho. Nah, kembar mayang itu dikatakan kembar mayang atau kembang setaman atau kembang Kalpikotaru, Dewondaru, Joyondaru, Sekar Adirenunce. Nah, dibayar menjadi satu adalah kembar mayang. Oh, itu berarti namanya banyak ya, Kalpiko apa Mbah? Ya, kembar mayang atau sekar setaman. Tapi yang dirangkai Kalpikotaru atau Kalpikotaru atau Dewondaru atau Joyondaru. Itu namanya adalah pada waktu itu kembang kayangan untuk wiwoho waktu menggambarkan Prabu. Prabu kali ini waktu dari Indrokilo Mintorogo diwiwoho menjadi menantu Dewa, menjadi istri suami dari Widodari Sakmonoka itu. Oh, itu diambil dari kisah itu Mbah ya? Ya. Kembar mayang.
Nah, sekarang kita tahu fungsi dari kembang mayang tuh sejarahnya seperti itu. Nah, terus setelah itu apalagi Mbak? Seperti yang ada Mbak, itu acara yang ngidek endok loh Mbak. Iya Mbak? Nah, Ngidek endok bareng nek lho Mbak. kuwi jenenge Amidak Hantigo. Midak kuwi idek Hantigo kuwi ndok. Berarti menginjak telur. Ya, Jadi tegese supaya kehidupan pengantin itu adalah bisa pecah nalare dan bisa berkembang untuk berpikir masa depan ke depan. berarti fungsi dari ngidek endok atau ibaratnya ngidek kepatiga Mbak ya. Hantigo. Gantigo induk Mbak ya. Jadi supaya pecah nalarnya karena kita udah menjadi apa suami istri yang bagaimana memecahkan sebuah rahasia kehidupan selama berdua gitu Mbak ya. Nah, di dekatnya lagi ada kembang setaman sing dikum di Bokor Kencana ya kena Bokor Mas yang namanya adalah tirtowening. Oh itu biasanya buat miji mantan tuh Mbak ya. Ya, itu tirtowening artinya supaya manten nanti bisa diparingi karo sing maha kuwasa pikir yang jernih dan ening. Oh itu berarti ada bokor yang dikasih air dan itu ada kembang setamanya itu Iya. buat wijian tuh. Wiji mantan dari biasanya untuk membasuh yang laki-laki tuh Mbak ya. Ya, itu membasuh kaki yang laki-laki ya artinya penuh penghormatan kepada sang prameswari kepada sang raja. Sip. Nah, di situ biasanya sing zaman biyen diwehi pasangan sapi. Saiki wis ora patek kangge karo wong saiki. Pasangan sapi piye Mbak? Supaya hidup berpasangan seperti sapi sepasang. Berarti digandeng loro. Maksudnya lanang wedok dirangkul bareng ngono apa? Ya yo. Ini artinya supaya hidup manusia sejoli itu supaya bisa berpasang-pasangan yang harmonis, selaras, sejawa dan satu rasa membangun mahligai kehidupan. Itu berarti adat Jawa itu memang luar biasa ya, dalam sekali artinya Mbah ya. Jadi mungkin ada simbol-simbol lagi di acara pertemuan itu apalagi Mbah ya. Mungkin masih ada nggak setelah kembar mayang atau ibaratnya janur Mbah, itu ada janur Mbah kadang Mbah. Janur rinujet, janur dispirasi tegese janur itu dihias untuk keindahan melambangkan suatu emas. Penghargaan tuh Mbah ya juga. Ya, jadi janur rinujet itu janur dibentuk suatu keindahan supaya untuk menarik perhatian dan indahnya suatu pasamuan. Pakai. Nah, mulane wong dadi manten wah kuwi bojoku janur ajur tegese manten pertama kali. Ya itu berarti janur ajur atau janur itu sebagai saksi bisu dalam sebuah penyatuan dari sang pengantin tuh Mbah ya. Iya. Oh, itu berarti fungsinya ada janurnya. Terus apalagi Mbah ya? Di sekitarnya ada sajen. Ada sajen. Nah, sajen kuwi berbentuk tumpeng robyong ya kena tumpeng robyong yang artinya supaya rinobjongan kamelan saking kesane sing maha kuwasa. Di acara itu Mbah ya. Ana sego golong supaya gumolong kamulyane gumolong apa citane gumolong apa yang diciptakan menjadi satu. Gula tekad semangat untuk membangun masa depan yang akan datang. Terus ana maneh di situ termasuk disanding gedang kepok. Ya gedang kepok itu tegese lek dadi manten supaya tidak akan terulang kembali satu kali wis kapok gak dadi manten neh. Oh gitu Mbak ya. Berarti ada nek sajene nek gedang kepoke Mbak gitu Mbak. Jadi ben kapok dadi manten mek sepisan kalau untuk lain-lain terdapat suatu rangkaian dari adat budaya yang ditambah sesuai dengan keyakinan budaya dari tiap-tiap desa mempunyai adat tersendiri. Oh, tapi garis besarnya menurut adat Jawa seperti itu Mbak ya. Bagus sekali nih kalau adat Jawa. Terus ada lagi nggak Mbak? Mungkin setelah itu apa ya? Mungkin sajen udah ada kuade itu Mbak ya. Kalau yang zaman dulu manten tuh kan gini Mbak ya. Ada yang buah-buahan sebagai buah-buahan tuh loh Mbak. Di sekitarnya kan manten-manten kuno dulu ada. Manten kuwi di sekitar ada buah itu melambangkan supaya nanti bisa membuahkan sesuatu buah yang indah, yang baik sesuai dengan selera manusia. Mungkin wah itu dulu apalagi ya soal masalah temu itu apa Mbak mungkinnya kurang. Terus ada lagi yang digendong tuh Mbak. Digendong kayak sepur-sepuran kan Mbak? Nah, kuwi jenenge gendong sarimbit atau gendong manten atau gendong sing kaya dadi sing mantene nang bapake nang arep anu nek mburi. Lah cara-cara biyen kuwi diambil kuwi sepur-sepuran. Padahal itu tidak. Jenenge gendong sarimbit, gendong penganten. Nah, di antara sarimbit itu dilenggahne nek
Suparge diwiwoho oleh seorang bapak dijadikan raja. Oh gitu Mbah ya. Berarti Tapi itu masuk bapaknya raja yang tua lengser genti kejadian manten. oh berarti garis besarnya di situ berarti ya. Berarti apa gendong Mbah itu? Gendong manten ya? Gendong sarimbit atau gendong kemanten atau gendong sindur. Gendong sindur. Nah, gendong kuwi karo sindur utawa selendang. Berarti sindur itu artinya selendang. Ya Jadi mungkin. cara dike guyonan wong tua lah anu kaya sepur-sepuran bapake dadi masine sing mboke tukang rem nek mburi. Nah, Iya Mbah ya. Terus digemplang gantal itu juga Mbah ya. nah gantal itu artinya suruh lininting lawe. Nah, jenenge gantal suruh lininting lawe supaya urip ing selawase. Ya. Nah, kuwi. Berarti fungsi dari temanten seperti itu. Mungkin kita akhiri dulu. Mungkin setelah ini kita bahas apa Mbah ya? Bahas yang Yang lain lain. tentang budaya yang lain Nah, sebatas tapi kemampuan. sebelum hari ini nanti kita bahas itu mungkin besok-besok kita bahas lagi kan Mbah. Yang itu loh Mbah, yang tinju Mbah ya. Makasih nanti kita bahas lagi aja Mbah. Soalnya Mbah. Berarti mungkin saat ini kita akhiri dulu. Jadi ini soal masalah bahagian atau pertemuan dari mantan dan mungkin besok-besok kita sambung lagi masalah tinju. Walaupun hanya mungkin sedikit waktu kita bahas sekalian biar kita tuntas, kita nggak putus-putus dari sebuah pengetahuan tentang temanten. Mungkin sampai di sini ada salahnya Mbak Suratin, ada salahnya saya. Saya mohon maaf karena apa? Kita hanya sekedar berbagi mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam. Salam rahayu.